Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serlidi Shalawati Rianto dengan NPM 2140604041. Saya dari lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ihsan. Di sini saya akan mengambil materi ihsan kepada kedua orang tua. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian ihsan secara bahasa. Secara bahasa, ihsan berarti berbuat baik. Ihsan di sini adalah kebalikan dari isna'a, yaitu berbuat buruk. Sedangkan pengertian ihsan secara istilah itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, ihsan dalam ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan dalam ibadah kepada Allah dan adalah contohnya seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat wajahnya Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatnya. Selanjutnya adalah ihsan kepada sesama makhluk adalah mendermakan dengan segala jenis kebaikan pada siapapun itu, baik itu manusia maupun hewan atau benda sekalipun, sesuai dengan hak dan kedudukannya. Al-Jurjani mengatakan, kebaikan adalah adanya sesuatu yang selaras dengan tabiat atau pengeranai seperti rasa senang, adanya sifat yang berhubungan seperti ilmu, adanya sesuatu yang berkaitan dengan hal yang terpuji seperti ibadah, dan apapun yang berkaitan dengan hal yang terpuji apapun itu selagi baik di dunia maupun dapat pahala di akhirat. Adapun orang yang mempercayai 6 hal yang disebut dengan rukun iman berarti ia telah beriman, dan jika telah beriman dan melaksanakan rukun Islam yang 5 berarti telah Islam. Jika telah beriman melaksanakan rukun Islam juga, maka dikatakan itu adalah ihsan. Dimana jadi ihsan di sini dapat dikatakan setelah orang mencapai kesempurnaan dalam iman dan Islam. Realitasnya di sini mendorong untuk lebih mengkaji kata ihsan dalam Al-Qur'an. Jadi di sini kita berfokus pada nilai-nilai normatif dan pendekatan semantik seperti itu. Nilai-nilai normatif dari kata ihsan yang memiliki makna dan cukup luas dan layak untuk dicermati. Di sini ihsan hendaklah dipahami sebagai inspirasi agar manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia untuk selalu melihat apa yang terjadi dan apa yang terdapat di alam semesta dengan akalnya, termasuk yang menempel pada diri mereka sendiri. Jadi hal itu ya memang suatu hal yang mutlak dilakukan demi menjaga keharmonisan kehidupan manusia dan alam semesta dan gerak yang serasi dan seimbang. Jadi karena itu ihsan dapat cara dicapai dengan setelah seorang melakukan kesempurnaan iman dan Islam. Kita akan masuk ke dalam manfaat atau fungsi dari ihsan kepada orang tua. Seperti yang diperintahkan tentang hal positif, sebab dengan begitu mungkin orang tua kita bakal lebih menyayangi diri kita, dan apabila orang tua kita sanggup, maka apa yang kita inginkan bisa diusahakan. Namun satu fungsi yang paling penting dan di sini adalah doa orang tua pasti akan mujarab. Namun ihsan itu bisa dari kehidupan sehari-hari kita juga, yaitu dengan membantu kerabat, kawan atau tetangga kita. Adapun terdapat dalam surah Al-An'am ayat 151 di mana ia mengatakan, marilah kubacakan apa yang diharamkan atau kamu oleh Tuhan, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Jadi kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Al-An'am ayat 151. Ayat ini menyebut perintah berbuat ihsan secara khusus kepada kedua orang tua, tidak disebut pihak lain yang juga layak mendapatkan ihsan. Jadi berdasarkan pembacaan para ulama, terdapat 5 sebenarnya ayat yang menjelaskan tentang ihsan, di mana diantaranya yang pertama Al-Baqarah ayat 83, An-Nisa ayat 36, Al-Isra ayat 23, dan Al-Ahqaf ayat 15, di mana di antara kelima tersebut menyebut ihsan kepada kedua orang tua. Ini merupakan pertama setelah perintah beribadah dan tidak
rela beribadah kepada Allah. Jadi di ayat ini juga dan ayat setelahnya diperintahkan beberapa perintah dan larangan untuk menjaga kebaikan orang tua sebagai wujud dari sikap ihsan. Sebagian ulama juga